Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Kabar Pas. Nah, hari ini Aryadi ada di podcast Kabar Pas bersama dengan tamu yang luar biasa hebat ya. Beliau adalah Kepala Desa dari Randu Pitu, yakni Bapak Muhammad Fuad. Halo Bapak Fuad, Ya, halo. gimana kabarnya? Kabar baik, Mas. Iya. Nah, dengar-dengar kemarin habis pulang dari Cina ya? Iya. Nah, bisa, tapi sebelum bahas itu boleh Aryadi tahu dulu nggak Pak, bagaimana sih kesibukan Pak Fuad selama ini atau akhir-akhir ini? Pada akhir-akhir ini ya Hmm. sibuk kerja, Mas. Sibuk kerja Iya. setelah dari Cina nih. Dari Cina. Eh, Karena setiap hari saya ya juga bekerja. Karena untuk jabatan di kepala desa kan jabatan pagi. Iya. Karena saya sendiri juga punya usaha, Oh iya. dan di situ ada kegiatan juga untuk mengolah sampah di desa lah, yang kita kelola tiap hari. Nah, kebetulan Pak Fuad sudah bahas tentang sampah ya, tapi sebelum kita bahas itu, Aryadi tertarik nih buat ngulik bagaimana sih Pak Fuad bisa sampai ke Cina gitu, bisa mewakili Pasuruan ya, Ya. kemarin itu. Boleh ceritakan sedikit nggak nih Pak Fuad? Pertama, saya ditelepon oleh pihak Kemendes. Kemendes dipilih dari untuk tur studi banding Vietnam ke-4 ke Cina. Pas itu saya tidak percaya lah, saya abaikan lah. Di 2 hari setelah habis ditelepon, saya masuk grup baru percaya, karena utusan dari Kemendes, dari se-Indonesia ada 13 kepala desa, termasuk saya di Jawa Timur ada tiga perwakilan, Pasuruan, Jombang, Magetan, saya Pasuruan sendiri. Itu dalam bentuk rangka studi banding, termasuk kita desa inovatif dan kreatif. Dan selanjutnya saya tidak tahu penilaiannya. Penilaiannya seperti apa Iya, gitu ya? tidak tahu. Kalau boleh tahu, selama di Cina berapa hari? 14 hari 14 hari itu kemana aja nih? ke 2 kota, ke Beijing dan Chengdu. Oke, di sana untuk pembelajaran atau ada apa gitu, Iya. kunjungan seperti apa gitu? Di pertama kita kunjungan ke Kedubes, RI yang ada di Cina hari pertama. Terus di hari kedua kita kunjungan ke Mara Kemana? Marah itu di Beijing. Kalau Mara itu kementerian. Oh, oke. Kalau di sini kan Kementerian Desa. Kalau di sana itu Kementerian Mara namanya. Jadi itu bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Cina. Dengan Cina. Oke, siap. Nah, tadi juga sempat ngobrol sama Pak Fuad ya, kalau di Cina itu ada mungkin lebih ke pengelolaan pertaniannya, seperti itu tuh bisa diceritakan nggak? Iya. Di sana itu bagus untuk kita pertama belajar di kota Beijing terkait tata kelola pemerintahan. Jadi tata kelola pemerintahan, dan di Chengdu itu pertanian. Jadi di sana itu tata kelola pemerintahan itu negara komunis ya, negara komunis. Jadi dari partai langsung turun ke komite, langsung ke kepala desa. Kepala desa. Iya, berarti di sana juga kunjungan ke tempat-tempat pertanian seperti itu atau bagaimana? Ya, ke pertanian itu ada di salah satu kota di Chengdu, lupa namanya bahasa Cina ibu mas. Iya. Bahasa Cina. Itu tahun 2010 beliaunya itu di desa itu 0 PAD. Selama 14 tahun itu bisa menghasilkan PAD sekitar 20 eman tiap tahun. Itu saya tertarik itu. Jadi di sana ada kebun apel. Jadi kebun apel, tapi terintegrasi dari mulai pemerintahan, terus mulai dari penyuluh pertanian. Kalau di sini kan, kalau di tempat saya kan penyuluh itu ada 2, satu kecamatan itu ada 15 desa di Empol. Penyuluh cuma 2.
Kalau di sana enggak, setiap desa ada penyuluh. Oh, iya. Nah, terus penyuluh itu linknya langsung ke pemerintahan. Kalau di sini kan belokan sini terlalu terlalu rumit lah. iya. Tapi kalau di Cina enggak, karena di sana juga etos kerja juga tinggi orang-orang Cina. SDM Iya. mumpuni lah. Berarti di sana memang benar-benar belajar tentang terkait pertanian, pemerintahannya juga berarti ya? Iya. Insya Allah tahun besok di Randup itu saya terapkan untuk pertanian. Saya coba kemarin itu ada yang sangat tertarik ya, melon nitroponik. Iya. Insya Allah tahun besok lah realisasinya. Karena kita kan anggaran kan ditata tahun ini ya mas untuk tahun besok. Iya. Berarti pulang dari Cina selain jalan-jalan juga dapat ilmu yang bisa dikembangkan dengan begitu akhirnya ya. Oke Pak, tadi juga tertarik nih Pak Fuad bilang kalau entah itu pemilihannya seperti apa, tapi terkait dengan desa yang inovatif seperti itu ya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, untuk Bapak sebagai kepala desa, visi misinya untuk Randup itu seperti apa Pak? Visi misi untuk di desa Randup itu kemarin ini ada tujuh visi misi yang saya bawa. Di visinya ini terwujudnya desa Randup itu maju mandiri, damai, sejahtera, berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang bergovernance. Dan misinya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan basis e-government. Oke. Ini berapa sektor? Ini ada 7 visi misi yang diterapkan oleh Pak Muhammad Fuad. Nanti mungkin akan ditayangkan juga di layarnya Dulur Kabar Pas juga. Nah, di sini terkait visi misi Pak ya, yang bagaimana sih Pak untuk melancarkan atau memastikan bahwa visi misi Pak Fuad ini bisa terlaksana di desa Randup itu? Kita harus duduk bareng bersama mas, antara karena kita pemerintahan di sini. Saya sebagai manajerial di eksekutif atau legislatif kan kudu sama antara pemerintahan desa dan DPD dengan warga juga. Kita kan harus saling kolaborasi. Kalau kita berjalan sendiri tidak bisa. Jadi kita ada beberapa leading sektor yang harus kita jadikan satu untuk visi dan misi kita. Kita gimana caranya semua ini bisa terkomodir. Berarti memang ada sangkut pautnya dengan masyarakat sendiri ya? Atau untuk antusias masyarakat sendiri gimana Pak? Antusias dalam hal untuk ikut mengembangkan desa Randup itu ini loh Pak? Pertama sulit mas, karena kan semua warga kan banyak, ada yang seperti ini kan ya. Makanya kan menyatukan visi dan misi itu sangat sulit, menyatukan sebuah persepsi untuk mencapai sebuah tujuan untuk Randup itu yang lebih maju. Tapi alhamdulillah dari mulai pemuda, Karang Taruna, dari ibu-ibu PKK, dari lembaga LPM, BPD, kita jadi satu lah sekarang. Tapi sebelumnya saya juga bergerak di Karang Taruna, dulu pengurus Karang Taruna desa 10 tahun. Jadi kita yang ada di depan sekarang ya anak muda, karena anak muda harus kita kasih wadah. Ya, karena waktunya habis, yang muda yang berkarya. Iya, waktunya anak-anak muda yang lebih happy ya untuk pengembangan desa ini ya. Nah, untuk desa Randup itu juga saya dengar juga udah ada pengelolaan sampah yang luar biasa gitu Pak ya di sana. Boleh ceritakan sedikit enggak Pak? Iya. Di desa Randup itu terkait pengelolaan sampah itu ada namanya kelompok Pempes. Pempes bukan Pempes anak-anak. Kalau pertama kali dengarnya seperti itu. Pempes itu pemuda peduli sampah mas. Oh iya. Pemuda peduli sampah. Jadi nama yang unik, pasti sampai kan selalu ingat ke desa Randup itu. Bener. Kalau lihat Pempes pasti ingat saya. Langsung. Kan unik kan ya. Iya benar. Kita harus membuat itu menciptakan nama yang sangat unik lah, dan kita dikenang. Tapi di situ kan wadah yang kita buat untuk pemuda-pemuda ini untuk pengolahan sampah itu Pak. Jadi untuk pemuda peduli sampah. Nah di situ kami
mulai sampai itu tahun 2016 lah. 2016 sebelum saya menjabat Kepala Desa. Saya menjabat Kepala Desa tahun 2022. Jadi kita bergerak di di lingkungan sama anak-anak. Karang taruna lagi nih, anak muda lagi ya ujung-ujungnya. Nah, tertarik juga membahas tentang pengelolaan sampah ini hingga sampai akhirnya menghasilkan uang juga seperti itu ya. Iya. Ada ini nggak Pak? Mungkin ada pendukung atau investor yang ikut menggalakkan ini semua. Iya. Jadi gini Mas, dulu kita kan ngambil sampah itu kan dari warga, dari rumah tangga, door to door. Terus kita coba lah beberapa sistem. Beberapa sistem saya juga punya kenalan. Di situ kan ada Mas Tommy yang dari forum FKPL. Dulu tahun 2016 yang pertama kali membimbing saya untuk pengolahan sampah yang ada di desa itu. Beliaunya support tiap hari, tadi kita sistem pengolahan, ambil pemilahan dari warga, dari sumbernya sudah kita lakukan semua. Pada tahun 2021 saya ketemu teman saya Mas Yudi. Beliau perwakilan dari PT Kemasan Cita Tama Sempurna, atau yang lebih kerennya PT KCS, yang bergerak di bidang styrofoam di desa Randup itu sendiri. Beliau memperkenalkan saya. Jadi dengan keterbatasan SDM, kita akali dengan teknologi, Mas. Kita akali dengan teknologi. Ya, sampai tahun 2021 sampai sekarang kita berjalan di pengolahan sampah itu, pengolahan sampah RDF dan dibantu oleh PT KCS itu, Mas. Jadi mulai buat gedung sama mesin itu dikasih CSR sama PT KCS sendiri. Berarti emang ada investor yang sendiri ya dari PT KCS itu. Nah, ini untuk pertama kali untuk pengelolaan sampah nih Pak ya. Mungkin kan mengajak masyarakat untuk lebih membuang sampah yang lebih bagus lagi, itu ada kendala sendiri nggak Pak? Wah, kalau kendala ya banyak. Iya, karena tantangan kita itu di masyarakat itu SDM, Mas. Benar-benar. SDM. Kadang-kadang masyarakat itu wis pokoknya aku bayar. Pokoknya itu paling susah ya. Karena ini di masyarakat itu SDM. Kita ngajak sosialisasi, kita ngajak begini. Yo. Padahal 1 bulan 2 bulan balik mana? Harusnya kita konsisten. Tapi alhamdulillah dari 2016 sampai sekarang kita masih konsisten. Berarti sudah teratur gitu seperti itu ya, masyarakatnya sendiri. Ini juga sempat banyak dibahas oleh banyak orang kan terkait pengelolaan sampah yang ada di Randup itu seperti itu. Dan tadi juga Pak Fuad ngomong soal teknologi. Berarti sudah ada pengembangan teknologi atau digital di desa Randup itu Pak? Ada. Boleh ceritakan Pak, itu mulai seperti apa aja? Iya. Jadi pertama untuk yang dari visi-visi saya itu kan untuk digitalisasi yang Indonesia. Di tahun 2022 saya membuat wadah dulu. Jadi karena untuk memulai suatu kerjaan atau kita harus punya wadah. Jadi kita buat server yang ada di desa, buat server sendiri. Nanti di server itu banyak pengembangan, Mas, terkait digitalisasi. Karena di wilayah saya kan wilayah industri. Wilayah industri untuk pengurusan surat menyurat nanti ke depan itu ndak usah ke kantor desa. Bukannya saya ndak mau ketemu sama warga lebih ya, tapi untuk mempermudah pengurusan surat menyurat di warga. Jadi tinggal dari rumah bisa, tapi itu masih ada kendala terkait tanda tangan PTID. Kemarin sudah kita hearing sama 3 OPD, Capil, sama Kominfo, terus sama
DPMD karena banyak kebijakan yang harus diterapkan juga iya. ya. Terus ke depan juga insya Allah di apa itu ada marketplace untuk apa UMKM pengembangan nanti ke depan. Dan abang juga tadi sempat bahas tentang perpustakaan digital nih. Itu bagaimana nih Pak? Ya itu masih dalam tahap penyusunan Mas. Dalam tahap penyusunan untuk perpustakaan digital ini. Iya. Nanti apa bisa dilihat lah kalau selesai lah. Sekarang sih perlu. Berarti sudah ada pengembangan untuk ke ranah digital, mulai digital gitu ya. Benar banget. Dan tadi juga ada bukti bahwa apa namanya Pak Fuad ini juga menggalangkan untuk pembuatan surat ya, pembuatan surat melalui digital seperti itu. Jadi mempermudah warganya seperti itu Pak ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak, untuk Desa Randup itu sendiri di bayangan Bapak selama 5-10 tahun ke depan seperti apa? Harapan saya di Desa Randup itu Mas untuk 5 tahun ke depan kita bisa apa sejahtera untuk warga kita. Tapi di Randup itu kan apa ya banyak apa perusahaan, ada sekitar 12 perusahaan. Tapi kita tidak boleh tergantung sama perusahaan. Harapan saya nanti kita buat usaha sendiri lah, usaha sendiri. Gimana caranya orang-orang ini tidak tergantung ke perusahaan. Kalau kita tergantung ke perusahaan 3-5 tahun, kita kan nggak tahu orang pabrik kolab apa enggak. Kalau kolab kita susah lagi ya. Tantangannya kok Pak Kades mana yang Coba Kades terus iya. Oke. Nah itu tadi ya sudah kita bahas tentang visi misi dari Pak Fuad sendiri, terus keseruannya selama di Cina seperti itu ya. Mungkin kalau ada ini lagi Pak ya, untuk ada acara ke Cina mungkin adik-adik bisa diajak Pak. Biar tahu bagaimana keseruannya di Cina juga. Saya diajak Mas, diajak kementerian. Siapa tahu ada slot buat saya. Oke, itu tadi sudah membahas tentang inovasi dan visi misi, dan untuk Pak Fuad terima kasih juga sudah datang di Kabar Pas ya Pak ya. Iya. Untuk membahas seputar ini. Mungkin untuk warga Randup itu juga bisa lebih bergerak lagi untuk membangunkan desa Randup itu menjadi lebih baik bersama Pak Fuad seperti itu. Oke, untuk podcast Kabar Pas hari ini kita akhiri juga. Terima kasih untuk Pak Fuad sudah datang, dan untuk semua dulur Kabar Pas tetap saksikan podcast Kabar Pas di Kabar Pas. Hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini disponsori oleh Put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up, 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 hands up, hands up, hands up. Cartel. Dulur Kabar Pas, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Makasih.